Semenjak Marquez cedera pada musim 2020, Honda jadi tim pabrikan yang kesulitan naik podium. Dari kelihatannya, Honda sangat tergantung dengan Marc Marquez sejak kedatangannya pada musim 2013. Padahal Honda termasuk tim superior. Bahkan pada musim 2011, mereka berani menurunkan 3 pembalap sekaligus. Satu keputusan langka mungkin yang pernah terjadi di kelas utama. Satu pabrikan menurunkan 3 pembalap. Ketiga pembalap itu adalah Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Andrea Dovizioso. Pada rentan musim 2013 sampai 2019, Honda merajai podium melalui The Baby Alien. Tapi cedera Marc Marquez tidak terelakkan, membuat Honda minim kemenangan. Ketergantungan Honda terhadap Marquez mungkin hampir mirip dengan ketergantungan Yamaha terhadap Quartararo. Namun sejatinya, Marquez sudah mengendus masalah motor Honda sebelum ia menepi karena cedera. Lantas apakah masalah sebenarnya dari motor Honda? Seperti halnya pabrikan lain, Honda juga mengalami penyesuaian penyetingan motor saat penyeragaman ECU Magneti Marelli oleh MotoGP. Namun proses adaptasi ini terlihat tidak terlalu kesulitan karena dapat teratasi oleh bakat Marc Marquez yang luar biasa. Padahal kenyataannya pembalap asal Spanyol itu bukan tanpa keluhan. Pada musim 2015, ia mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di pedok untuk memahami cara kerja ECU ini dan mengaku kesulitan ketika berada di tikungan. Keluhan Marquez tentang sinkronisasi mesin dengan ECU ini bahkan masih berlanjut di musim 2017. Ia menyebut kehilangan feeling pas dengan motornya. Pemegang 6 gelar juara dunia di kelas utama itu mengaku sedang berusaha menemukan settingan yang tepat. Maka ini bisa jadi alasan kenapa Marquez seringkali terjatuh waktu latihan bebas. Selain karena ambisi, ia juga terus menekan performa motor hingga batas maksimal. Sejak kedatangan Marquez disinyalir arah pengembangan Honda berubah. Pabrikan Jepang itu sepertinya melakukan pengembangan motor sesuai gaya balap The Baby Alien. Perilaku ini juga terlihat ketika Pedrosa kesulitan dengan motornya, atau Lorenzo yang terlihat tidak nyetel dengan Repsol Honda. Menurut Chico Lorenzo, ayah dari Jorge Lorenzo, Honda justru perlu menemukan fleksibilitas, yaitu mengembangkan motor tidak hanya satu arah, namun mengembangkan motor yang mudah dikendari oleh pembalap dengan gaya balap berbeda-beda. Hal ini tentu saja tidak mustahil karena pernah terjadi di Yamaha era Rossi Lorenzo dan di Ducati era Gigi Dall'Igna. Sejujurnya, menurut garis finish, pensiunnya Pedrosa dari MotoGP adalah kehilangan besar untuk Honda. Tentu saja ini karena pengalamannya selama 18 tahun di atas lintasan. Perkembangan motor berlogo sayap itu sebelum Marquez datang juga tidak terlepas dari kontribusi Pedrosa. Selepas pensiun, Pedrosa justru jadi pembalap pengembang untuk KTM. Sudah pasti ini jadi langkah yang bagus untuk KTM di masa depan. Performa motor yang kurang baik dari Honda disinyalir oleh Marquez terjadi karena kurangnya koordinasi antar tim pengembang di Jepang dan tim pengembang di lapangan. Masalahnya, tim di Jepang seperti tidak bisa mengolah data yang didapatkan di atas lintasan. Menurut Marquez, keseluruhan tim perlu mengubah koordinasi agar tidak terjadi miskonsepsi. Senada dengan Marquez, mantan rekan satu tim, Pol Espargaro, bahkan menyebut jika tim terlihat tidak bergairah untuk meraih kemenangan. Menurut Pol, ia sudah berusaha keras untuk masuk top 10. Tapi Pol seolah tidak mendapatkan umpan balik dari tim Honda ketika memberikan evaluasi. Saya tidak tahu bagaimana cara tim bekerja, perkataan Pol bernada frustasi. Entahlah, yang tersampaikan di sirkuit apakah juga tersampaikan di Jepang? Prediksi saya, pesannya tak tersampaikan karena saya tak mendapat perangkat penting yang kami inginkan, katanya dikutip dari motorsport.com. Adik Alex Espargaro bahkan menandaskan bahwa ia benar-benar jengkel, seolah-olah Honda tidak merasa cemas dan tidak terlihat bergairah untuk memenangkan gelar. Ia bahkan menyebut pabrikan Jepang sedang berjatuhan sementara pabrikan Itali, tentu saja Ducati yang ia maksud, sedang terbang tinggi. Terbaru, tim-tim balap telah menyelesaikan tes di sirkuit Sepang Malaysia, sebelum nantinya berlanjut di seri perdana Portugal. Selain melakukan update tes mesin, mereka tampak melakukan perubahan radikal, seperti perubahan fairing hingga penggunaan ekor Stegosaurus. Meskipun demikian, Marquez masih bernada pesimis. Selama 3 hari,
Marquez berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 58,6 detik dan berada di posisi 10 secara keseluruhan. Kakak Alex Marquez itu setidaknya menguji 4 versi motor yang berbeda. Pada dasarnya, ia mengaku masalahnya masih sama dengan tes di Valencia. Ia dan tim masih mencari solusi untuk mendapatkan kecepatan terbaik. Pembalap dengan nomor 93 itu mengaku jika catatan waktunya tidak buruk, tapi masih belum cukup untuk masuk 5 besar. Lebih parah, bahkan belum cukup untuk berebut gelar di musim 2023. Kedatangan Joan Mir tentu saja menjadi angin segar untuk tim berwarna orange tersebut. Mir sampai berusaha untuk menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter motor Honda. Menarik sebenarnya, karena apakah kedatangan Mir mampu berdampak? Sejak Marquez cedera pada musim 2020, Honda jadi tim pabrikan yang kesulitan naik podium. Dari kelihatannya, Honda sangat tergantung dengan Marc Marquez sejak kedatangannya pada musim 2013. Padahal Honda termasuk tim superior. Kejatuhannya tim Honda bisa dirunut mulai dari masalah mesin, terlalu fokus pada satu pembalap, hingga koordinasi tim yang tidak kompak. Honda dengan logo sayap itu seolah tak mampu terbang tinggi. Bak tim besar yang sedang kehilangan sayapnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih sudah bersama Garis Finish.